sabar orang tua. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 28 Oktober 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 28 Oktober 2024, diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 16. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk setia beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Ada seorang perempuan namanya Lydia. Ia adalah seorang pedagang kain di salah satu kota. Kain yang dijual pada waktu itu masih barang mewah. Sehingga Lydia digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki status sosial yang cukup tinggi di zaman itu. Saat itu Lydia sudah dikenal sebagai seorang penyembah Allah. Maksudnya bahwa dia adalah seorang perempuan yang takut akan Tuhan dan taat beribadah. Suatu waktu Rasul Paulus berkhotbah atau mengajar di satu tempat di mana Lydia hadir di sana. Ia mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia membuka hatinya pada berita keselamatan itu. Dan Tuhan pun membuka hatinya juga bagi Lydia untuk menerima Injil. Lydia menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan pada hari ini bagi kita yang hidup di zaman ini? Pertama, agar kita selalu membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Lydia yang dengan kerendahan hati dan hati yang terbuka mau mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang yang menyembah Tuhan, ia memiliki hati yang selalu terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kesediaan untuk menerima dan memahami firman Tuhan ini
menunjukkan kesediaan untuk terus belajar dalam kehidupan. Dan kita pun yang hidup di zaman ini perlu menunjukkan keinginan mendengar firman Tuhan sebagai bagian dari kerinduan kita untuk bertumbuh dalam iman. Yang kedua, agar kita mengungkapkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Pada saat hati dan pikiran kita telah dibukakan oleh Tuhan, maka kita menjadi tempat yang baik untuk menerima benih-benih yang baik itu, yaitu firman Tuhan. Hati, pikiran, dan jiwa kita telah siap untuk mendengarkan. Dan disinilah kita juga membuka diri untuk sepenuhnya bergantung atau bersandar kepada Allah. Hidup kita pun mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, bukan pada kekuatan ataupun kemampuan kita masing-masing. Jadi, keinginan, kesadaran untuk terbuka pada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Yang ketiga, agar kita bersaksi dalam kata dan perbuatan. Ini berarti bahwa kita dalam kehidupan masing-masing, melalui pekerjaan apapun atau profesi apapun, jabatan atau kedudukan kita masing-masing, di sanalah kita seutuhnya menjadi saksi-saksi Kristus. Artinya, dimanapun kita hidup dan apapun pekerjaan atau profesi kita, atau dengan siapa kita berelasi atau berhubungan, serta membangun interaksi sosial, semuanya ini akan menjadi sarana dan kesempatan bagi kita untuk menyatakan atau mengungkapkan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman yang diungkapkan melalui tindakan atau perbuatan nyata, ini yang disebut kesaksian melalui pekerjaan dan kehidupan kita sendiri. Bahkan bersaksi atau menyaksikan iman melalui gaya hidup kita masing-masing. Disinilah kita perlu belajar dari Lydia, seorang perempuan yang dengan apa yang diterimanya dari Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dipersembahkan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Kehidupan berimannya mengalami pertumbuhan dan penguatan. Dan kita juga, kiranya melalui kesaksian kita, kehidupan iman kita juga mengalami pertumbuhan dan penguatan. Kesuksesan dalam dunia usaha atau pekerjaan tidak menghalangi untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan menyaksikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami menjadi saksi-saksi setia bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, kiranya mereka boleh menerima penguatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, mereka juga boleh menerima dan merasakan pemulihan dan kesembuhan. Kiranya dalam proses perawatan atau pengobatan yang mereka sedang jalani, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan dan juga keteguhan hati dan kesadaran bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong mereka. Jika ada pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka semua. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kiranya membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.